Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifki Fauzan Ginting dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan mempresentasikan audit siklus persediaan dan pergudangan dengan subtopik fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat beberapa metode penelitian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk bisnis retail atau grosir, akun terbesar dalam laporan keuangan seringkali berupa persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Siklus persediaan dan pergudangan dapat terdiri dari dua sistem yang terpisah tetapi berkaitan erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang lainnya dengan biaya terkait. Terdapat 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan, serta satu catatan yang digunakan untuk persediaan, antara lain yaitu yang pertama yaitu memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berubah bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail? Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian agar memesan persediaan. Yang kedua adalah menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan, atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Selanjutnya yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk diproduksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Pembaruan tersebut dilakukan secara otomatis dalam organisasi yang memiliki sistem perangkat lunak akuntansi dan manajemen persediaan yang terintegrasi. Yang keempat yaitu memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Terdapat dua jenis sistem biaya utama, sistem biaya pekerjaan dan sistem biaya proses, tetapi terdapat banyak variasi dan kombinasi dari kedua sistem tersebut.
Dalam sistem biaya pekerjaan, biaya diakumulasikan oleh setiap pekerjaan ketika bahan dikeluarkan dan biaya tenaga kerja terjadi. Dalam sistem biaya proses, biaya diakumulasikan berdasarkan proses dengan biaya per unit untuk setiap proses dibebankan ke produk yang melalui proses tersebut. Catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, serta overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Ketika pekerjaan atau produk telah selesai, biaya yang terkait ditransfer dari barang dalam proses ke barang jadi pada laporan Departemen Produksi. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Yang terakhir yaitu file induk persediaan perpetual. Terdapat satu jenis catatan yang digunakan untuk persediaan, yaitu file induk persediaan perpetual. Catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. File induk persediaan perpetual barang jadi mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang terinci. Jika persediaan perpetual barang jadi meliputi biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan ke dalam sistem komputer. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.